Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji hadis ke-8 dari bab kedua, Pak, yaitu bab taubah, bab taubat. Hadis ke-8 ini secara umum berbicara tentang bahaya berfatwa tanpa ilmu. Bapak Ibu, hadisnya panjang ya Pak. Hadis ke-8 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita masa lalu. Kalau ceritanya Rasulullah, maka insya Allah para jamaah ya ceritanya tidak dikurangi, tidak dilebihi. Rasul bersabda, ya, kana fiman kana qablakum. Jadi dulu sebelum masa kalian, berarti sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu rojulun, ada seorang laki-laki, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki yang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Laki-laki ini punya dosa, punya kejahatan, yaitu membunuh 99 jiwa atau nyawa. Membunuh satu jiwa saja itu dosanya sangat besar, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ijtanibu asab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang sangat dimurkai Allah, 7 dosa besar. Qalu, ya, para sahabat bertanya, mahunna ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? 7 dosa yang paling dimurkai Allah. Tingkatan pertamanya, Bapak Ibu, asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah, dosa kafir, Pak. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu sihir. Seperti itu. Makanya di Quran dikatakan innama nahnu fitnatun fala. Jadi sihir itu ujian, potensi kafirnya besar. Makanya dia dosa kedua setelah syirik. Seperti kalau syirik jelas-jelas kafir. Nah, yang ketiga qatlun nafsil lati haramallahu illa billah. Membunuh satu nyawa. Seperti itu. Maka membunuh ini dosanya tingkatan ketiga setelah dosa musyrik. Nah, ini membunuhnya 99 nyawa. Nah, tapi dia pengen taubat, Pak. Maka ya pengen taubat, Bapak Ibu nanya-nanya. Nanya fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Tanya siapa yang paling berilmu. Nanyanya sih benar. Sini ada ulama kayak gitu. Di sini ada ulama. Cuman yang salah yang nunjukin, Pak. Fadulla ala rohibin. Ditunjukin pada ahli ibadah. Rahib itu ahli ibadah Bani Israel. Ya, karena orang sibuknya ibadah, biasanya yang kurang apa Pak? Ilmunya.
Jadi kegiatannya zikir, sholat, ya macam-macam. Jarang belajar ilmu. Semacam itu karena kesibukannya ibadah. Nah, fa'atahu ditunjukkan ahli ibadah, maka dia datang ke ahli ibadah tersebut. Faqala, lalu setelah datang dia nanya. Ini adab nanya ya para jamaah. Innahu, ada seseorang. Berarti kalau seseorang itu nyeritain siapa Pak? Orang lain kesannya. Padahal yang diceritain siapa? Dirinya sendiri. Itu adab nanya para jamaah. Biar tidak buka aib. Ya, jadi di zaman Rasul itu Ali bin Abi Thalib diuji sering ngeluarin apa? Madhi. Berarti syahwatnya tinggi. Mau nanya ke Rasulullah, Pak. Seperti itu. Nanya ke Rasulullah, status Ali siapa? Menantu Rasul. Sedangkan Ali dijanji sama Rasul, kamu nikahin putri saya Fatimah, tapi jangan sampai dia apa? Dimadu. Jadi apa? Orang tua nyaratin anak perempuannya dinikahi agar tidak dipoligami itu boleh. Tinggal calon suaminya aja mau atau tidak. Kan seperti itu. Kalau mau ya berarti siap menjalankan syaratnya, itu halal. Kalau nggak mau ya cari yang lain, seperti itu. Nah, Rasul nyaratin siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau nikahin putrinya Fatimah, maka selama Fatimah masih hidup tidak boleh berpoligami. Sabar Ali, Pak. Seperti itu. Dengan istri satu. Padahal Ali apa? Madza. Ya, sering keluar madhi. Madhi itu keluar bukan karena pikiran macam-macam, tapi memang syahwatnya tinggi. Seperti itu, bukan karena pikiran buruk Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya setelah Fatimah wafat, apa yang dilakukan Ali? Langsung beristri 4, Pak. Seperti itu. Kenapa Pak Haji? Nah, tapi kan dia amanah sama Rasulullah. Lalu kemudian apa? Dia nanya dalam satu riwayat itu ke Rasul, di riwayat lain nyuruh sahabat Miqdad Ibnul Aswad. Tapi nanyanya bukan saya, tapi ada seseorang yang sering keluar madi. Nanyanya ke siapa? Ke mertuanya Rasulullah. Itu adab nanya Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan kita ada problem rumah tangga, ya Pak, maka usahakan kalau nanya-nanya sembunyikan identitas. Jangan buka aib rumah tangga Bapak Ibu. Semacam itu. Makanya ada istilah setelah curhat plong. Tahu kenapa Bapak Ibu? Habis ngunjingin suaminya, habis ngunjingin istrinya, namanya maksiat ya plong. Masalahnya nggak selesai. Seperti itu. Jadi nyebut-nyebut keburukan siapa? Pasangannya. Istri saya tuh gini. Suami saya tuh gini. Ya kayak gitu. Sambil nangis. Cerita keburukan orang lain, itu namanya apa? Ghibah. Gunjing. Nah, biasanya kalau forum curhat kayak gitu beda sama ngaji Bapak Ibu. Kalau ngaji setengah jam aja capek. Tapi kalau curhat lagi dong kan kayak gitu. Semakin lama semakin seru, gosip namanya Pak. Sebab kemaksiatan itu nyaman.
Rasul yang ngomong sendiri. Ya, an-naru huffatum bisyahawat. Maksiat itu menyenangkan. Seperti itu, maka gosip itu menyenangkan. Harusnya kalau mau cari solusi, Bapak Ibu, ya namanya disembunyikan. Ada nih orang, suaminya begini. Saya kenal dengan orangnya. Ya kenal dirinya sendiri soalnya seperti itu. Itu namanya nyembunyiin identitas. Maka Rasul nanya ke Ali nanya ke Rasulullah. Ada seseorang mazza sering keluar mati. Apa yang harus dia lakukan ya Rasul? Kata Rasul apa? Yaghsilu zakarahu. Dia suruh membasuh seluruh kemaluannya. Maaf kalau bahasanya tabu. Jadi nggak kayak orang kencing itu Pak. Tujuannya apa? Ngeredam syahwat. Seperti itu. Sebab kalau dibiarin, terus pasangannya nggak sanggup, khawatir apa Pak? Maksiat. Semacam itu. Terus kemudian summa tawaddu, lalu wudu. Semacam itu biar reda. Semacam itu. Nah, cara nanyanya gimana Bapak Ibu? Ada orang. Padahal dirinya sendiri. Sama kayak hadis ini, coba bayangkan Pak. Misalnya ini contoh saja. Ada orang, tatonya banyak, terus nanya ke Ustadz, Pak Ustadz, saya ini tiap hari kerjanya matiin orang. Ustadz juga gemeter gak Pak? Ya mau jawab gemeter kalau kayak gitu. Jangan-jangan saya korban berikutnya. Maka dia datang baik-baik itu. Ya, Pak ahli ibadah, ada orang yang jahat. Ya, kejahatannya telah membunuh 99 orang. Orang itu mau taubat. Padahal cerita dirinya. Semacam itu. Namanya ahli ibadah, hatinya lembut Bapak Ibu. Lihat semut mati saja nangis. Kan kayak gitu. Apalagi ini lihat orang kejahatannya besar. Maka dia jawab, wah orang kayak gini nggak diterima taubatnya. Sudut pandang apa? Perasaan. Makanya beragama itu jangan hanya lewat jalur perasaan. Rusak nanti beragamanya. Macam ini itu Bapak Ibu. Ada penjahat mencuri, lapor ke pengadilan, gini. Terus kemudian saksinya penjahatnya itu kelihatan sedih banget. Terus hakimnya biarin aja, lepasin. Ya rusak nanti pengadilannya. Makanya Allah bilang wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Urusan hukum itu jangan main perasaan. Kalau perasaan masuk nanti salah bisa jadi benar Pak, sebab perasaan lebih banyak sandiwaranya. Semacam itu. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, ahli ibadah ini ya karena lihat ini kejahatan besar, ya salah jawab dia. Karena jawabnya tidak pakai ilmu, tapi pakai perasaan. Karena dikasih jawaban ini orang nggak diterima tobatnya, masuk neraka. Akhirnya jiwa premannya muncul. Emosi itu Pak. Yang jawab diapain? Dibunuh. Nah itu salah satu ya, pelajaran yang bisa diambil. Hati-hatilah dalam berfatwa. Semacam itu. Efeknya parah Bapak Ibu. Ini saya ada hadis Bapak Ibu. Di zaman Rasul. Salah fatwa ya. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah.
Kata Jabir, kami bersama para sahabat dalam satu perjalanan. Tiba-tiba ada sahabat kami yang kejatuhan batu, Pak, terluka. Semacam itu. Terlukanya di mana? Di kepala. Terus kemudian mimpi basah si sahabat yang terluka itu. Karena mimpi basah kan berarti wajib mandi. Maka dia nanya kawan-kawannya. Cuman kawan-kawannya jawabnya ngawur. Walaupun ya maaf sahabat Nabi kayak gitu. Kira-kira saya ini boleh tayamum enggak ya luka di kepala ini? Jawab para sahabat yang lain, kayaknya kamu enggak punya rukhsah deh untuk tayamum, wajib mandi. Semacam itu. Akhirnya karena wajib mandi, mandi diguyur kepalanya masuk ke otak, meninggal. Padahal ya mungkin belum sampai kali hadisnya, Pak. Harusnya jawabnya kan saya nggak tahu. Ya, jadi kalau orang ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah terluka, lihat lukanya bagian mana. Ya, atau sudah diperban, lihat perbannya bagian mana. Kalau bagian yang wajib dibasuh, misalnya di tangan, terus nggak boleh kena air, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kata Rasul, wudu, tapi tangannya tidak perlu kena air. Jadi wudunya muka, ya kumur-kumur, muka, tangan yang enggak lukanya, kepala, kaki. Yang kena luka jangan sampai kena. Pas tangan ini mau dibasuh, cukup diusap aja pakai tangan yang lain. Gitu Bapak Ibu. Selesai wudhu apa? Tayamum. Semacam itu. Nanti kalau wudhunya tidak batal, mau sholat lagi cukup tayamum. Kalau wudhunya tidak batal. Tapi kalau wudhunya batal, ya wudhu lagi, caranya seperti itu. Wudhu, anggota yang kena luka, diusap, terus kemudian selesai wudhu, tayamum. Semacam itu. Atau dibalik, tayamum, nanti pas wudhu yang kena luka cukup diusap. Dua-duanya boleh. Semacam itu. Nah, tayamum saja nggak boleh Bapak Ibu karena dia mampu wudhu. Wudhu saja bahaya. Semacam itu. Nah, maka harusnya sahabat ini dia mandi bagian leher sampai bawah. Kepalanya cukup dia usap. Terus kemudian tayamum. Semacam itu. Itu fikihnya orang terluka. Macam itu. Nah, karena kemudian salah jawab, meninggal, selesai safar ya dikubur di tempat dia wafat ya Pak. Maka kemudian dikabarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Rasul? Qataluhu, yang berfatwa semacam itu sudah membunuh kawannya. Qatalahumullah, artinya apa? Fatwanya berdosa. Semacam itu. Lalu Rasul ngomong, kalau nggak tahu ya nanya. Sebab obat tidak tahu itu apa? Nanya, jangan sok tahu. Semacam itu. Lalu dijelaskan sama Rasul, harusnya dia tayamum, kepalanya diikat, terus diusap bukan lukanya, tapi kainnya, perbannya yang diusap. Lalu kemudian mandi di selain kepala. Itu kalau di fikih namanya sohibul jabiroh. Orang yang punya luka, yang lukanya nggak boleh kena air.
Nah, ganti tayamum nggak bisa, wudu saja tidak boleh. Kenapa? Wudunya nggak sempurna. Mandi saja nggak boleh, mandinya nggak sempurna. Macam itu. Maka penggabungan ya wudu ya tayamum. Cuman kadang karena ilmunya nggak nyampe, Bapak Ibu, sudah luka duluan, nanya Pak Ustadznya malu. Akhirnya apa yang terjadi? Ngarang sendiri. Kalau dia wudu saja terus diusap atau dibiarkan anggotanya, sah tidak sholatnya? Enggak. Kalau tayamum saja juga enggak sah. Macam itu. Nah, itu pentingnya mendasari amal dengan ilmu. Juga pentingnya berfatwa dengan ilmu. Baik, maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Setelah dibunuh, ya Pak, si siapa? Ahli ibadah tadi, rahib tadi, maka genaplah membunuh berapa? 100 orang. Tapi enggak putus asa, Pak. Nanya lagi, siapa ya yang paham tentang agama? Baru fadulla ala rajulin alim, bener nih. Ditunjuk ke ahli ilmu. Jadi kalau realitas sekarang, Pak, kan ada orang yang ceramah atau ngajar, ya Pak, tapi bukan ngajarin ilmu, ngajarin pengalaman spiritualnya. Ada nggak Pak? Misalnya dulu mantan apa kayak gitu, terus kemudian bagaimana, terus diundang untuk cerita apa? Dirinya. Dia itu orang taubat, bukan orang yang ahli ilmu. Biasanya musibahnya di mana? Kalau dia diustadkan, Bapak Ibu, terus ditanya macam-macam. Semacam itu. Lalu jawabannya dianggap sebagai jawaban agama. Maka ada hadis gini nih, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini ngacak aja ya Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa bunyanahu fi jahannam. Siapa yang berkata bahwa ini dari Rasulullah, ini ajaran Islam, padahal ajaran Islamnya enggak gitu. Ya, biasanya dua Bapak Ibu. Satu, nyebutin hadis tapi hadisnya palsu. Yang kedua apa? Bilang nggak ada hadisnya padahal ada. Itu dua-duanya bohong atas nama Rasul. Harusnya bilangnya apa? Saya nggak tahu masalah ini. Bukan bilang nggak ada hadisnya. Harusnya dia mengatakan hadis ini palsu. Bukan didiamkan. Maka itu namanya pembohongan atas nama Rasulullah. Selesai ceramah diamplopin Bapak Ibu. Semacam itu. Ketuker enggak amplopnya dengan dosanya Pak? Enggak sama sekali. Karena semacam itu akan diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Maka ya perlu hati-hati ngecek, nggak hafal ya pakai catatan ya Pak, semacam itu. Tujuannya apa? Biar nggak ngarang-ngarang. Semacam itu. Dosanya besar. Terus ada lagi yang berfatwa, wah ini hukumnya gini, padahal salah. Maka kemudian kalau diamalkan oleh jamaahnya
dosa jamaahnya yang nanggung ustadznya. Saya walaupun nggak ngerti apa-apa, tapi alhamdulillah berkah Bapak Ibu. Jamaah saya banyak, bukan berkah, musibah. Hitung aja jamaahnya berapa yang disesatkan. Dosanya yang nanggung dianya. Semacam itu. Nah, baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka balik lagi ya Pak, nanya siapa ya yang ahli ilmu, ditunjukin pada ahli ilmu. Ya pertanyaannya sama, ada orang yang jahat, punya kejahatan, nambah, membunuh 100 orang. Kira-kira kalau dia taubat masih diterima enggak ya? Karena pakai ilmu Pak. Ya, maka jawab dengan sesuai ilmunya. Iya, karena Allah Maha penerima taubat. Apa memang yang menghalangi Allah tidak menerima taubat dia? Semacam itu. Dosa yang paling besar itu apa Pak? Musyrik. Musyrik bisa diampuni enggak? Bisa. Caranya gimana? Syahadat. Masuk Islam kembali. Kapan musyrik nggak diterima taubatnya? Kalau sudah meninggal masih dalam kondisi musyrik, maka seluruh amal baiknya lebur tuh. Tapi kalau ada orang nyembah matahari, bikin sesajen untuk berhala, terus tiba-tiba taubat, cara taubatnya gimana? Ya syahadat ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam kembali. Al-Islamu yajubu ma qabla. Terus kemudian enggak, musyrik enggak diterima taubatnya. Berarti dia kafir terus dong. Nah, itu namanya salah paham. Seperti itu. Makanya ketika Wahsy salah paham terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi Wahsy itu sebelum masuk Islam masih di Mekah, kirim surat dulu ke Madinah. Wahai Rasulullah, saya pengen masuk Islam. Kira-kira dosa saya diampuni tidak? Kata Rasul, dosa apapun ya diterima di taubatnya, kecuali dosa musyrik. Salah paham tuh, sayanya musyrik ya Rasul, berarti saya nggak diterima. Terus kemudian Rasul kirim ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semuanya bisa diampuni termasuk musyrik, semacam itu. Maka datanglah Wahsy ke Madinah. Tapi sama Rasul disuruh apa Bapak Ibu? Jangan memperlihatkan diri, karena masih ingat kejadian apa? Hamzah. Seperti itu. Baik ya Bapak Ibu. Jadi jawabnya bukan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Karena pakai ilmu ya dia bilang apa yang menghalangi antara orang itu dengan taubatnya. Maka nanya lagi, bagaimana caranya agar dia taubat? Maka ilmunya ada Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan apa? Hijrah. Sebab kalau taubat masih bergaul sama kawan yang ahli maksiat, lama-lama balik lagi. Maka sama si ulama ini kamu orang itu bilangin, kalau bener-bener pengen taubat, suruh pergi ke daerah orang-orang soleh, namanya hijrah. Sebab hijrah itu bisa hijrah maknawi, bisa hijrah fisik. Hijrah maknawi itu taubat. Hijrah fisik itu pindah tempat. Misalnya Bapak Ibu pindah rumah. Kenapa pindah rumah? Aduh, saya khawatir nanti istri saya jadi tukang gosip,
anak saya jadi ahli maksiat. Gara-gara apa Bapak Ibu? Lingkungannya buruk. Kenapa nggak didakwahi? Kayaknya sayanya yang kalah. Kalau mendakwahi itu namanya tahu diri. Maka yang dilakukan apa? Hijrah. Macam itu. Sebab orang itu isinya dua. Kalau nggak mewarnai, diwarnai, itu aja. Agak susah masing-masing itu. Kalau masing-masing ya berarti nggak bergaul, kan kayak gitu. Kalau bergaul, maka prinsipnya cuma dua. Kalau kita tidak mewarnai dia, kita yang terwarnai. Maka Rasul mengatakan bahwa almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung agama kawannya. Maka hati-hatilah berkawan. Kecuali dengan niatan apa? Mewarnai. Semacam itu. Wah, di kelompok fulan ada ulamanya. Ya tergantung. Ulamanya kalah dengan kelompoknya atau kelompoknya yang tercerahkan dengan ulama. Semacam itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Keadaan itu cuma dua itu. Kalau tidak bisa mewarnai, maka berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, terus kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata si ahli ilmu tersebut, di tempat itu orangnya soleh-soleh, ahli ibadah. Maka ngumpullah bareng mereka, belajar ibadah. Dan jangan balik lagi. Karena tempat tinggal dia, tempat tinggal yang buruk. Maka kemudian semangat nih orang ini Bapak Ibu, jalan sesuai dengan alamat yang ditunjuk ulama tadi. Cuman tengah jalan wafat. Ini bukti bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Saya itu pernah lihat status Bapak Ibu. Statusnya gini. Bunyinya, saya akan taubat besok hari. Tiba-tiba malam tidur terus wafat. Ya saya tanyain kan yang punya status. Kayak gitu. Ini orangnya masuk neraka atau masuk surga ya kayak gitu. Kalau dibilang masuk neraka, dia sudah punya niat apa? Taubat tuh. Besok mau taubat. Terus kemudian kalau dia dikatakan masuk surga, orangnya belum taubat, baru mau besok taubatnya. Semacam itu. Nah ini mirip-mirip lah hadis ini. Sudah pergi, tapi belum beramal apapun, wafat duluan. Makanya di usul fikih itu Bapak Ibu, ada wajib bil quwwah, ada wajib bil fi'al. Jadi ada orang itu selamat gara-gara niatnya. Ada orang itu selamat gara-gara mengerjakan. Contoh, sholat. Sholat zuhur itu waktunya dari waktu zuhur sampai asar. Misalkan sekarang jam 12. Jadwal enggak Pak? Masih kurang ya Pak Haji? Hah? Bukan, zuhur. 12 berapa Pak? Lebih kayaknya ya. 12 kurang 1. 12 lebih 3. Nggak tahu yang benar yang mana. 12 lebih 3 atau 12 kurang 1. Asar menjelang setengah 4 kan semacam itu. Nah ada orang gini, saya mau sholat zuhur jam 2. Ada apa tuh namanya? Niat. Tiba-tiba jam 1 wafat. Dosa enggak dia Pak? Enggak, sama sekali. Namanya wajib muasa. Dosa itu kalau ada niatan enggak sholat. Itu namanya wajib bil quwwah.
Semacam itu. Kenapa? Karena sholat duhur di jam 2 itu nggak dosa. Sehingga nanti kalau besok dihisab sama Allah, kamu belum sholat duhur. Saya sudah mau sholat duhur ya Allah. Tapi engkau wafatkan dulu, bukan salah saya. Itu namanya wajib bil kuwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kena dosa itu kalau sholat di luar waktu. Ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sholat masih di waktunya ya nggak dosa walaupun akhir. Makanya hadis Nabi itu ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdol, amal apa sih yang istimewa? Jawab Rasul, sholatu awali waktiha, sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu itu bukan wajib, Pak, tapi istimewa. Semacam itu. Pahalanya lebih besar. Tapi sholat di akhir waktu nggak dosa. Dosanya kalau sholat di luar waktu. Maka jangan rusak pahala sholat awal waktu dengan berprasangka buruk pada orang yang sholat di akhir waktu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, insya Allah. Jadi kalau pengen motivasi dia agar sholat di awal waktu, pakailah motivasi pahala, jangan ancaman. Sebab Allah nggak pernah ngancem orang yang sholat di akhir waktu. Asal masih di waktunya. Kamu nggak rindu ya istimewanya sholat di awal waktu, kan kayak gitu pakai motivasi, bukan ancaman. Sebab yang diancam yang hukumnya haram dan dosa, semacam itu. Nah, baik, akhirnya apa? Karena sudah punya niatan taubat, ya datanglah dua malaikat, yang panjang ceritanya. Antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia sudah niat taubat. Kata malaikat azab, belum taubat. Karena belum nyampe tempat taubat. Seperti itu. Belum ngamalin apa-apa. Lalu kemudian ada malaikat yang diciptakan oleh Allah menyerupai manusia. Dia yang menghukumi. Coba diukur, ya bahasa diukur itu ini aja. Intinya sih orang yang sudah punya niatan taubat dan benar-benar mau taubat, maka rahmat Allah mendahului azabnya. Sehingga kemudian insya Allah ujungnya surga. Maka ya harus kita banyak bersyukur atas Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam. Beliau dulu ya Bu, monggo silakan. Betul. Pertanyaan saya, dia bersyahadat sendiri atau dibimbing seperti layaknya seorang mu'allaf? Baik. Jadi syahadat itu Bapak Ibu ya, mu'allaf atau bukan mu'allaf, kalau bisa syahadat tidak perlu dibimbing. Yang butuh apa? Disaksikan. Jadi tetap harus ada saksi. Iya. Nggak bisa sendirian. Betul. Saksi, betul. Namanya syahadat. Syahadat itu artinya apa? Kesaksian. Jadi ngomong ke orang lewat mulut, nggak boleh cuman di hati. Saya bersaksi, kayak di pengadilan semacam itu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi berarti
dia bersaksi di siapa? Di hadapan orang. Maka orang yang bersahadat atau kemudian menyampaikan syahadat, kesaksian disebut apa? Syahid. Saksi kalau di pengadilan. Maka saksi itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus disampaikan. Dan nggak boleh diganti dengan bahasa saya yakin. Karena bersaksi itu lebih dari sekedar yakin. Orang, Bapak Ibu, berani bersaksi kalau apa? Kalau melihat langsung kebenarannya. Saya bersaksi kok, melihat langsung. Dia nggak mencuri. Maka dia jadi saksi. Makanya asyhadu, saya bersaksi di atas yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu syahadat. Nah, kenapa kemudian orang-orang yang non-muslim masuk Islam? Ya, itu kemudian dibimbing, ya karena belum bisa kan. Seperti itu. Itu pun dibimbing masih salah-salah. Terus ada seremonialnya enggak, Pak? Ya terserah aja mau ada seremonialnya mau apa. Seperti misalnya di masjid disaksikan orang banyak, atau kemudian cuman sini saya mau masuk Islam ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu udah jadi, udah sah. Yang penting ada saksi bahwa dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Mengikrarkan itu mengucapkan lewat mulut, itu wajib. Maka keimanan itu tidak boleh disembunyikan. Seperti itu. Kalau di hadisnya, qul amantu billah. Katakan ke semua orang, saya muslim. Biar orang menghargai kita, Pak. Sehingga jangan dia mau muslim, jangan disuruh makan apa? Babi, kan ya gitu. Jadi identitas Islam kita di kerjaan, di apapun jangan disembunyikan. Biar orang menghargai kita akan hak keislamannya. Semacam itu, Bapak Ibu. Cukup ya, Pak? Wallahu a'lam. Seorang kafir tidak percaya Islam, ingin syahadat dia, tapi dia nggak tahu dia harus berislam di mana gitu. Nanya nggak dia, Pak Haji? Saya nonton di YouTube Ustaz mengenai seorang yang masuk Islam, tapi dia nggak tahu di mana dia harus berislam gitu. Akhirnya dia bersyahadat sendiri gitu. Tanpa saksi. Karena belum tahu dari masuk Islam melalui mana gitu. Bikin konten gitu. Jadi saya memvideokan. Saya tuh melihat itu, dia bercerita, dia dulu waktu awal-awal masuk Islam dia nggak tahu dia harus kemana untuk menjadi seorang Muslim itu harus kemana gitu. Artinya masjid atau kemana. Dia bingung. Akhirnya dia bersyahadat sendiri gitu. Sampai berapa waktu ada temannya yang Muslim, kamu harus bersyahadat di bawah gitu. Tanya saya sebelum dia di bawah batu itu sah Islam itu? Belum, Haji. Karena belum ada saksi. Makanya harusnya dia nanya. Ya bukan niat, tapi syarat masuk Islam itu ikrar. Ya pada saat itu dia bingung. Ya berarti harusnya dia nanya, itu muslim itu. Coba saya tanya deh. Harusnya semacam itu. Orang ya, kalau tidak tahu itu harus nanya siapa? Ahlinya. Kalau cara nanya, saya pengen masuk Islam, tanya ke orang non-muslim ya, sama-sama sok tahu nanti. Seperti itu. Jadi cari umat Islam. Tanya, saya pengen masuk Islam. Gimana ya? Aduh, kata umat Islam, saya juga nggak pernah sholat kayak gitu. Nggak tahu. Sini deh saya bawa ke Pak Ustadz aja, kan kayak gitu jadinya. Seperti itu. Iya, wallahu a'lam. Baik.
Ini sudah Isya atau satu lagi? Ibu silakan Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jawa itu lebih kental dengan ramalan atau prediksi gitu. Kalau zaman sekarang bilangnya prediksi, kalau zaman itu ramalan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau orang itu sudah memprediksi suatu permasalahan, misalnya dia mau pergi, wah ini hari Selasa nggak bagus. Gitu. Nah, kan itu kan semua hari kan menurut agama Islam itu bagus. Sedangkan kalau orang Jawa itu kan pasti nggak boleh. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bersahadat melalui sholat itu sudah bersahadat dan bertobat? Baik Ibu. Terus yang pertanyaan kedua Pak Ustaz, pada saat kita bergibah, misalnya kita langsung ambil sholat tobat. Sholat tobatnya itu bisakah berulang kali atau satu hari bertobat? Baik. Nah, yang ketiga Pak Ustaz, yang waktu sholat sunnah itu bisakah sholat sunnah hajat, sholat sunnah tobat, sholat sunnah istisqa itu dikerjakan di pagi hari atau di malam hari atau bagaimana Pak Ustaz? Baik. Baik, terima kasih. Ya, saya jawab pendek ya Bapak Ibu. Pertama, kalau orang ngeramal masa depan itu disebut arraf atau disebut ahli nujum, semacam itu. Nah, arraf ya, tukang ramal masa depan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu dosa besar. Dosa besar. Tapi belum tentu musyrik. Makanya kemudian kita harus hati-hati. Sebab kata Rasulullah, man qala li ahika ya kafir, siapa yang menghukumi saudaranya yang muslim sudah kafir, maka salah satunya yang kafir Bapak Ibu. Bisa yang tertuduh, bisa yang menuduh. Maka dakwah saja yang baik-baik, semacam itu. Jangan gampang menghukumi orang. Lalu kalau misalkan ada orang sudah keluar dari Islam, semacam itu, dan dia tidak sadar kalau perbuatannya itu mengeluarkan dari Islam, apakah syahadat dalam sholatnya itu menggugurkan dosa tersebut? Iya Bapak Ibu, karena dia ngerasanya masih muslim sampai dikasih tahu bahwa Bapak dosanya itu dosa mengeluarkan dari Islam. Maka di saat itu dia bersaksi syahadat ulang. Ketidaktahuannya itu menjadi uzur bagi dia. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah itu, sholat taubat itu waktunya kapan saja. Asal bukan di waktu-waktu yang haram. Apakah sehari harus sekali? Ya enggak, setiap kali bermaksiat boleh sholat taubat, asal sholatnya 2 rakaat, macam itu. Jangan habis sholat taubat 2 rakaat terus sholat taubat lagi, nanti jadi 4 rakaat, macam itu. Waktunya ya bisa malam, bisa siang, asal jangan di waktu haram
sholat. Kapan haram sholat itu? Habis subuh sampai waktu duha, waktu 15 menit sebelum zuhur, dan habis asar sampai maghrib. Yang ketiga apa tuh Bu? Lupa. Boleh Pak Bu. Asal sudah masuk waktu duha, termasuk sholat syuruk ya Pak. Sholat syuruk itu tidak boleh dilaksanakan waktu syuruk, itu haram hukumnya. Jadi harus lewat berapa? Sekitar 10-15 menit. Semacam itu. Boleh Bu. Iya. Seperti itu. Antara azan dan iqomah boleh sholat sunnah. Semacam itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.